Eh, udah ada anak-anak. Lause Susan keasikan jahit nih. Padahal sekarang Lause Susan mau cerita ya sama anak-anak. Lause Susan juga mau cerita tentang tokoh di Alkitab yang senang menjahit seperti Lause Susan. Coba anak-anak bisa tebak gak siapa namanya? Siapa? Iya betul, namanya Dorcas. Dorcas ini seseorang yang suka menjahit. Dia suka membuat banyak baju. Kemudian baju-baju tersebut dia berikan kepada janda-janda. Anak-anak tahu apa itu janda? Janda itu perempuan yang sudah tidak memiliki suami. Dorcas ini orang yang sangat peduli kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang miskin. Dorcas ini contoh orang yang melayani Tuhan dengan apa yang dia bisa. Dorcas juga seorang pekerja yang setia. Karena dia tahu betul Tuhan sudah mengampuni dosanya. Karena itu Dorcas ingin melayani Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Satu hari Dorcas jatuh sakit sampai meninggal. Teman-teman dan orang-orang di sekitar Dorcas menjadi sangat sedih. Mereka berduka karena kematian Dorcas. Kemudian mereka membawa tubuh Dorcas yang sudah meninggal itu untuk siap-siap dikuburkan. Tapi orang-orang Kristen di kota Yope, tempat tinggal Dorcas, mengetahui bahwa ada Petrus di kota Lida. Kota Lida ini tidak jauh dari tempat tinggal Dorcas. Kemudian mereka mengutus 2 orang untuk pergi ke kota Lida memanggil Petrus. Mungkin tujuan mereka agar Petrus bisa memberi semangat, bisa menghibur mereka yang sedang berduka. Kemudian mereka pergi ke sana dan membawa Petrus ke kota Yope. Setibanya di kota Yope, Petrus datang ke tempat Dorcas. Di sana sudah banyak orang berkumpul. Mereka bersedih, mereka kehilangan Dorcas. Bahkan janda-janda yang pernah dibuatkan baju oleh Dorcas datang ke sana lihat kepada Petrus baju-baju yang Dorcas buatkan untuk mereka. Kemudian Petrus menyuruh mereka meninggalkan ruangan. Setelah mereka semua keluar dari ruangan, Petrus berlutut. Dia berdoa. Petrus tahu dia perlu hikmat dari Tuhan. Dia perlu kuasa dari Tuhan. Setelah selesai berdoa, Petrus berkata, "Dorcas, bangkitlah." Nah, anak-anak, setelah Petrus berkata seperti itu, Dorcas yang sudah terbujur kaku tiba-tiba membuka matanya dan kemudian duduk. Dorcas hidup kembali. Iya betul anak-anak, Dorcas hidup. Dia bangkit dari kematiannya. Setelah itu Petrus membawa Dorcas keluar, memberi lihat kepada orang-orang bahwa Dorcas sudah hidup kembali. Nah anak-anak, kematian Dorcas sebenarnya rencana Allah. Allah membangkitkan Dorcas melalui Petrus agar orang-orang di Yope yang melihat hal itu dan mendengar hal itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah anak-anak, maukah anak-anak seperti Dorcas mengasihi orang lain karena tahu Allah sudah lebih dulu mengasihi kita? Atau mungkin di sekitar anak-anak ada orang yang seperti Dorcas, melayani Tuhan dengan kemampuan yang dimiliki. Seperti Dorcas, dia pandai membuat baju, dia melayani Tuhan dengan cara membuat baju bagi orang-orang yang membutuhkan. Seperti halnya Lause Susan. Tuhan memakai Lause Susan untuk memberitakan Injil kepada anak-anak. Karena Lause punya kerinduan untuk mengenalkan Tuhan Yesus dari anak-anak kecil. Dan ketika anak-anak tumbuh semakin besar, anak-anak semakin mencintai Tuhan. Anak-anak juga sama. Anak-anak juga bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dengan apa yang anak-anak punya. Lause mau titip pesan, anak-anak harus tetap rajin dan semangat belajar. Karena ilmu yang anak-anak pelajari sekarang dapat anak-anak gunakan untuk melayani Tuhan. Seperti halnya Dorcas dan Petrus yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan juga ingin hidup kita menjadi berkat dan berguna bagi banyak orang. Sekalipun kita tidak seperti Dorcas yang mati kemudian dibangkitkan kembali. Tapi Tuhan berjanji setiap kita yang percaya kepadanya dan mengasihinya akan beroleh hidup kekal.